Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita ketemu lagi di podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara Asidikiah. By the way, gimana nih kabarnya? Harus masih semangat nih. Ya, di bulan Ramadan ini, tapi sebelumnya saya Silviani Salsabila mau ucapin dulu untuk sobat asik semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Dan juga untuk sobat asik semuanya, di hari ini kita bakalan lagi ngobrol santai. Tapi kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Rektor kita, ada Ustadz Dr. Agus Solihin SSI MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar nih Pak. Iya. Dan sobat asik semuanya, hari ini kita akan ngobrol mengenai tentang hal yang baru saja dicapai oleh kampus kita. Suatu hal yang paling membanggakan tentunya Pak ya untuk kita semua, yaitu mengenai alih status kampus kita yang awalnya menjadi dari Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Nusantara Asidikiah. Iya, dari alih status kita Bapak, ini sekolah kita sudah berdiri cukup lama Pak ya. Dari sebelum menjadi institut, awalnya adalah sekolah tinggi. Bisa Bapak ceritakan awal dari berdiri, sejarah berdiri dari sekolah tinggi sampai dengan sekarang menjadi sebuah institut agama Islam. Ya, kampus kita ini kita rintis dulu mulai tahun 2010. Kita mencoba untuk berkoordinasi, berkonsultasi ke berbagai pihak. Alhamdulillah, akhirnya pada tahun 2012 itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan izin operasional berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Asidikiah. Waktu itu kita diberi ada 2 prodi, yaitu prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang kedua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian kita kembangkan, alhamdulillah gayung bersambut dengan masyarakat. Masyarakat juga antusias bisa menyekolahkan anaknya di tingkat perguruan tinggi dengan akses yang mudah, dekat, murah. Itu akhirnya kita melakukan pengembangan diantaranya penambahan prodi baru. Ada prodi ekonomi syariah, ada prodi pendidikan guru MI, PGMI, ada prodi ekonomi syariah, bahasa Inggris, TBI, ya. Kemudian ada prodi apalagi tuh? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah, dan yang terakhir prodi pendidikan agama Islam. Dan kemarin kita juga berusaha meyakinkan ke pemerintah, dalam hal ini ke Kementerian Agama, ke Diktis, bahwa kita mengajukan alih status atau alih bentuk. Ya. Karena apa? Karena kita dituntut untuk melakukan pengembangan baik dalam bidang akademik, kelembagaan, penelitian, layanan dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah melalui proses verifikasi, proses visitasi, akhirnya kita dinyatakan layak dan diberi amanah untuk beralih status menjadi institut ini. Ya, ini semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga tidak lepas dari ikhtiar semua elemen kampus, dosen-dosen, pengelola, tidak terlepas mahasiswa juga. Jadi saya bersyukur ini semua merupakan amanah dari Allah, amanah dari masyarakat yang semestinya kita jalankan, kita kembangkan, kita lestarikan. Dan ini semua
sarjana yang tidak mahir di bidang IT. Itu harapan kita. Oleh karena itu kemarin saya sudah berbicara dengan pihak yayasan untuk memanfaatkan balai latihan kerja komunitas, BLK komunitas yang dimiliki oleh yayasan kita, sehingga mahasiswa mudah untuk mengakses keilmuan yang berbasis IT. Jadi pemanfaatan media dari BLK itu bisa menunjang untuk memasukkan life skill dalam bidang IT. Dan life skill yang lain, ilmu komunikasi, kemudian ilmu perbankan, ekonomi dan sebagainya, ini yang akan kita dorong supaya mereka itu tidak hanya berorientasi menjadi seorang pegawai, tapi juga mereka berani untuk menjadi seorang wira swasta, berani menjadi seorang entrepreneur, gitu. Jadi mereka bisa memandang bahwa hidup di dunia sekarang ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya, nggak cuman gini-gini aja. Nggak cuman harus jadi pegawai, nggak cuman berorientasi jadi mungkin abdi negara, jadi pegawai negeri ataupun jadi pegawai di perusahaan. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan yang itu sebenarnya nilainya tidak kalah. Iya, benar. Apalagi kalau kita bisa kembangkan skill kita sendiri untuk punya bisnis sendiri. Itu lebih mantap itu. Iya, seperti itu. Terus Bapak kalau tadi berbicara mengenai alumni. Alumni kita sudah berdiri dari 2012 Pak ya. Berarti sudah banyak sekali mengeluarkan alumni-alumni dari berbagai jenis program studi yang ada di kampus kita. Kalau Bapak ini alumni kita yang sekarang pasti banyak banget alumni kita yang sudah terjun ke masyarakat Pak ya. Bisa Bapak jelaskan nih, barangkali di sana masih ada yang di luar ya agak ragu mau kuliah di sini, kuliah di lokal tuh dapetnya apa? Toh nggak kayak gitu Pak konsepnya nih. Jadi alumni kita juga banyak yang ternyata bisa membuktikan kalau sekarang banyak yang terjun ke masyarakat langsung. Contohnya jadi apa aja nih Pak alumni dari kampus kita? Ya banyak ya, yang setahu saya banyak gitu. Iya. Memang kuliah di IAIN Asyidikiyah ini tidak pernah ada jaminan bahwa masa depannya akan selalu sukses, ataupun juga masa depannya akan suram. Itu nggak cuma di IAIN Pak ya. Saya kira di kampus manapun, di lembaga pendidikan manapun juga tidak ada yang berani menggaransi bahwa kalau kuliah di Unsri misal kata, kalau kuliah di UIN Raden Fatah misal kata, itu akan mesti masa depannya akan sukses, tidak pernah bermasalah dan sebagainya. Kita sebagai orang yang beragama, memiliki keimanan, tentu harus meyakini bahwa takdir kehidupan itu naik turun. Iya benar Bapak. Ada saatnya kita ini di bawah, tapi suatu saat juga saatnya kita di atas. Ada saatnya kita sukses, tapi mungkin suatu ketika Allah menguji. Itulah kehidupan. Dan maka yang bisa menggaransi kehidupan manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita sebagai lembaga pendidikan, sebagai seorang pengelola, tentu memiliki rasa tanggung jawab bagaimana memberikan layanan yang bisa maksimal. Dan alhamdulillah alumni-alumni kita juga banyak. Ya ada yang jadi lawyer di Jakarta, ada yang jadi staf DPD RI, ada yang jadi tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi wira swasta, ada yang jadi pegawai di bank, ada yang jadi pebisnis. Beberapa kali saya diajak ke rumahnya, kemudian mereka cerita. Ke rumah alumni Pak ya? Ya, ke rumah alumni. Dan saya kira banyak banyak. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya kesuksesan seseorang itu tidak bisa dibatasi oleh
sesuatu. Tidak bisa dibatasi oleh lembaga pendidikannya, tidak bisa dibatasi oleh latar belakang keluarga. Kalau anaknya orang miskin, maka pasti akan jadi ikut miskin. Enggak. Tidak ada jaminan kalau anaknya orang kaya mesti akan kaya seterusnya, tidak. Tidak, Pak ya. Karena harta banyak itu juga kalau nggak ada ilmunya akan hilang sia-sia. Maka ya berkaitan dengan masa depan ini menjadi tantangan kita. Tentu kita akan selalu berkonsentrasi, selalu berusaha memberikan sesuatu yang ini akan bermanfaat untuk masa depan para alumni, para sarjana. Ya, contohnya itu tadi, kalau kita bekali dengan IT, kita bekali dengan ilmu komunikasi, kita bekali dengan entrepreneurship, insya Allah mereka berani dan bisa kok eksis di masyarakat. Saya yakin itu dengan usaha, tentu dengan doa ikhtiar dan doa, insya Allah itu akan menjadi pintu terbukanya rahmat, pintu terbukanya kesuksesan kita semua. Yang penting niatnya yang baik. Dari diri sendiri lagi, Pak ya. Iya, itu yang bersangkutan. Iya. Terus kembali ke alih status kita, Pak. Iya. Setiap hal itu pasti ada tujuannya. Nah, Bapak kan dengan proses alih status ini terbilang tidak cukup gampang, Pak ya. Jadi dari 2012 kita merintis dari sekolah tinggi dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2023 nih, Pak ya. Ini kampus kita sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Tentunya banyak sekali proses dan pasti ada tujuan, Pak, di balik alih status kita ini. Iya. Kalau kita berbicara masalah tujuan alih status, ini tidak lepas dari tujuan kampus itu sendiri. Tujuan perguruan tinggi kita ini kemana? Itu sesuai dengan moto yang dimiliki oleh kampus. Pertama, tujuan kampus ini juga tidak lepas dari tujuan kemanusiaan kita. Bagaimana manusia itu memiliki tugas, yaitu bisa beribadah kepada Allah. Ibadah itu kata kuncinya adalah kemanfaatan. Maka kampus ini selalu berusaha bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Makanya jargon kampus kita itu apa itu? Cerdas. Terus? Profesional. Terus? Berkhidmat untuk umat. Nah, jadi kalau kita tarik dari belakang, kita ini memiliki tugas yaitu berkhidmat untuk umat. Kita memberikan layanan yang terbaik untuk orang lain. Makanya kalau khidmah itu tidak hanya materi, bisa dalam bentuk tenaga, bisa dalam bentuk sumbangan pikiran, ya tentu bisa dalam bentuk materi. Jadi ilmu pengetahuan itu termasuk. Kalau kita nggak bisa ngasih duit kepada orang lain, sedekah, ya kita ngasih sedekah lewat ilmu. Kalau nggak bisa lewat ilmu, lewat tenaga. Makanya itu apa, Pak? Kita mengambil bahasa khidmah. Gitu. Kita memberikan layanan yang tidak hanya materi tentunya, Pak ya. Maka kampus ini bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Tidak hanya untuk mahasiswa. Jadi bagaimana kampus ini berkontribusi terhadap kepentingan-kepentingan sosial. Maka tujuannya adalah mencetak alumni-alumni yang soleh, baik secara soleh individual maupun soleh secara sosial, soleh secara kolektif. Makanya supaya kita ini bisa memberikan kesalehan, bisa memberikan kebaikan pada orang lain, tentu kita sendiri harus profesional terlebih dahulu. Kita harus ahli dulu. Sebagai contoh nantinya, Pak ya. Makanya kampus ini selalu berusaha dengan terobosan-terobosan dari sisi layanan kelembagaan, dari sisi layanan akademik, dari sisi layanan penelitian, dari sisi layanan kegiatan kemahasiswaan. Itu semuanya kita arahkan bagaimana kita berikan dengan dasar-dasar profesionalitas. Jadi supaya mahasiswanya profesional, dosennya profesional, pengelolanya profesional. Ini kalau semuanya profesional, nah insya Allah itu layanan tadi, khidmah tadi bisa kita laksanakan. Makanya khidmah itu
profesional itu, keahlian itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang cerdas. Iya. Makanya cerdas itu adalah bagaimana kita bisa memandang apa yang ada pada diri kita ini adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa yang mestinya kita kembangkan. Itulah orang yang cerdas. Iya. Namanya orang cerdas itu orang yang selalu bersyukur. Bersyukur dengan potensi yang dimiliki selama ini, Pak ya. Potensi yang dimiliki selama ini. Makanya jangan kita selalu mengeluh ya. Jadi kalau kita mengeluh, kita menuntut, itu kita kerdil, semakin kecil nanti. Dan itu nggak mungkin jadi orang yang cerdas, jadi orang yang profesional, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak ya. Sama seperti kita. Nah, kalau kita ini memang ya ada di daerah, ada di pelosok mungkin kan. Beda dengan di Jakarta, beda dengan di Palembang dan sebagainya. Kemudian juga secara sarana kita mungkin beda dengan kampus-kampus yang levelnya nasional kayak UI, kayak ya kita sarana terbatas. Tapi bagaimana keterbatasan yang kita miliki ini bisa kita terima dengan tulus ikhlas, kemudian bisa kita kembangkan semaksimal mungkin dan bisa kita berikan, kita munculkan sebuah kemanfaatan yang solid. Itu yang namanya unggul. Jadi unggul itu murah tapi berkualitas. Ya. Tidak terpaku dengan harga yang tinggi, tapi ya. Kalau mahal berkualitas itu bukan unggul, wajar. Wajar. Karena semua yang mahal itu pasti berkualitas. Kalau mahal tidak berkualitas itu patut dipertanyakan ya, Pak. Kalau makanya kita berbasis keunggulan lokal tadi dari hal-hal yang sederhana tapi bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah arah bagaimana kampus ini ke depan. Maka ini adalah sarana, wahana kita semuanya untuk berbuat baik sesama. Mahasiswa dengan masuk di kampus maka bisa berkontribusi dalam hal keilmuan sehingga bisa dimanfaatkan di masyarakat. Dosen dengan ilmu yang dimiliki bisa menyampaikan, bisa melestarikan ilmu-ilmunya melalui kampus ini. Semua orang bisa berbuat baik dengan lewat kampus ini. Maka kita berharap ke depan kampus ini menjadi sebuah media untuk menyebarkan, mewariskan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ke depan ke sana. Tujuannya. Terus kalau ini yang terakhir Bapak ya, dari sekarang tadi dari awal kita sudah bahas mengenai sejarah dan juga perkembangan kampus kita. Terus kita juga sudah bahas tentang proses dari alih status kita yang tentunya tidak mudah. Terus waktunya juga tidak singkat, berhari-hari. Bahkan kemarin saya dengar Bapak sampai ke Bali. Ya, saya ke Lombok, ke Surabaya, ke Bali dalam rangka ya meyakinkan berbagai pihak bahwa kampus kita ini layak untuk diberi amanah dan mendapatkan alih bentuk yang baru itu. Kalau berbicara tantangan, banyak sekali tantangan. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa kampus ini adalah kampus yang resmi, legal. Bagaimana kita meyakinkan ke pihak pemerintah bahwa kampus ini memberikan layanan yang tidak beda dengan kampus-kampus yang lain. Bagaimana kita meyakinkan ya mahasiswa sendiri bahwa kuliah di sini insya Allah bisa menjadi wasilah jalan untuk membuka kesuksesan mereka. Tetapi semua tantangan-tantangan itu ya kita jalani, kita sikapi. Memang tidak mudah. Tidak banyak orang yang dari awal menyepelekan, terus menyebarkan hoax tentang kampus, terus kemudian menganggap kampus itu ya tidak layak, mahal dan sebagainya. Ada yang seperti itu, Pak? Ya, saya kira ada saja. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang negatif seperti itu. Itu kita anggap bagian dari kritik yang membangun, bagian dari tantangan, karena tidak mungkin manusia itu hidup tanpa ada tantangan dan ujian. Tetapi kita juga tidak boleh terlena. Kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan selalu terus berusaha, dan pada akhirnya ya mungkin
kebenaran, kemudian kebaikan itu selalu dimenangkan oleh Allah. Banyak orang-orang yang dulu memusuhi, sekarang justru malah mendukung, bahkan memberikan fasilitas kepada kampus kita. Ini banyak juga. Alhamdulillah sekali ini Bapak ya. Alhamdulillah. Di awal tahun 2023 kita dapat hadiah kampus kita dengan status yang baru. Ya, ini keberkahan Ramadan juga. Kan? Keberkahan Ramadan juga. Menyambut Ramadan ini dengan PMA yang terbaru, PMA yang nomor 1500 ya, tahun 2023. Ini alhamdulillah kita diberi amanah, sekaligus sebagai tantangan untuk bagaimana kita mengembangkan institusi pendidikan tinggi ini menjadi lebih bermanfaat, lebih berkembang dan bisa berkontribusi di masyarakat. Ya, kita selalu berharap ya, dan mudah-mudahan tidak lama, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang ini juga alih status lagi jadi universitas. Amin, amin, saya tunggu ini. Ya, menunggu mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah sudah S2 bahkan sudah S3. Mudah-mudahan. Makanya tahun ini kita berharap dosen-dosen kita lebih banyak lagi yang lulus jadi doktor. Amin, amin. Kalau doktornya sudah banyak, guru besarnya sudah banyak, insya Allah tidak menutup kemungkinan. Kita selalu optimis, selalu bermimpi bagaimana usaha kita ini membuahkan hasil yang maksimal. Kita harus punya gambaran untuk kedepannya terus pokoknya Pak ya. Selalu optimis, selalu bersemangat. Itu bentuk dari tasyakur itu begitu. Apalagi dalam hal-hal kebaikan, kita harus tetap optimis. Yang terakhir Bapak, dari alih status kita ini dengan status yang baru di tahun yang baru dan suasana yang baru tentunya Bapak ya. Harapan untuk kedepannya dari Bapak Rektor sendiri ini apa saja? Pertama, bagi pengelola, kami sendiri tentu kami akan mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam bentuk bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Makanya kami berusaha layanan-layanan yang ada di IAIN Asdiqiyah ini semuanya berbasis digital, semuanya menuju pada big data, jadi semuanya terdokumentasi, terdata dengan rapi melalui akses digitalisasi. Kemudian secara kelembagaan kita pengen berusaha meningkatkan kualitas kelembagaan kita, akreditasi kampus itu menjadi ukuran, menjadi barometer apakah kampus kita ini sudah memiliki standar nasional apa belum. Makanya harapan kita beberapa tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ini semuanya bisa terakreditasi unggul gitu ya. Itu target kita. Kemudian dari sisi akademik, ini bagaimana supaya mahasiswa, alumni ini memiliki kemapanan dalam kerangka berpikir. Bagaimana kecakapannya menemukan masalah, mencari teori, kemudian menganalisis dan memberikan solusi terhadap semua problem-problem yang ditemukan. Ini sangat penting ketika mereka nanti lulus, tentu mereka akan banyak menghadapi problem-problem kehidupan, baik di dunia kerja, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Maka kemapanan berpikir ini menjadi target utama secara akademis. Bagaimana berpikir secara ilmiah, berpikir yang didasari kaidah-kaidah keilmuan. Kemudian yang terakhir dari sisi penelitian, kita pengen penelitian ini menjadi keunggulan di IAIN Asdiqiyah juga. Makanya melalui LP2M kita pengen penelitian kita tidak hanya dalam bentuk jurnal, tapi penelitiannya sudah masuk penelitian yang skalanya nasional bahkan internasional bahkan internasional. Jadi kalau penelitiannya bagus, akademiknya bagus, kemudian layanannya bagus, ini insya Allah harapan kita, impian kita untuk memiliki outcome
untuk memiliki output dan outcome yang bagus di masyarakat itu bisa terwujud. Ya. Itu harapan ke depan seperti itu. Saya kira itulah. Oke deh, terima kasih Bapak untuk berbagi kisahnya. Ya, terima kasih kembali. Karena banyak nih mahasiswa-mahasiswa kita, teman-teman di kampus kita terutama, ya mengetahui bahwa kampus kita sudah alih status, tapi banyak sekali yang mungkin penasaran. Ini prosesnya gimana sih? Ada yang, apalagi yang baru masuk nih, yang baru semester awal, pasti kan kok tiba-tiba udah alih status aja gitu. Ya, dan makna dari alih status itu harus difahami dan disadari oleh mahasiswa. Jadi yang alih status ini jangan kelembagaannya saja, jangan namanya saja, tapi alih status ini juga dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar akademik, ikhtiar-ikhtiar non-akademik yang bagus. Jadi kegiatan kemahasiswaan, saya berharap semua mahasiswa mengikuti. Karena ini yang perlu saya sampaikan yang terakhir, perlu dipahami oleh mahasiswa, setiap kebijakan yang kampus buat itu pasti berdasarkan pertimbangan satu, keilmuan dari para dosen yang ada. Yang kedua, pengalaman dari para dosen yang ada. Dan yang ketiga, perjalanan umur yang dimiliki oleh para dosen yang ada di kampus kita. Maka semua kebijakan-kebijakan itu tidak serta-merta, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah, dan tentunya yang diharapkan bermanfaat untuk mahasiswa. Maka mahasiswa cukup dengan meyakini dan mengikuti. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ndelewerna. Wa ndelongopna, juga bahaya. Saya kira itu ya. Itu perlu dipahami oleh seluruh mahasiswa. Ya. Oke deh. Terima kasih pokoknya Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk mahasiswa semuanya juga, untuk sobat asik nih tentunya. Ini menarik sekali karena setiap hidup kita tuh pasti ada masalah Pak ya. Betul. Dan juga setiap hidup kita tuh pasti ada tujuan. Nah, untuk menuju sebuah tujuan kita itu pasti ada masalah-masalah, prosesnya juga tidak mudah, seperti proses alih status sekolah tinggi kita ini, institut kita nih, kampus kita ini. Dan juga sobat asik, mungkin saya rasa sampai di sini dulu Bapak ya, terima kasih. Ngobrol kita di hari ini. Untuk sobat asik semuanya, pokoknya yang sudah stay tune terus dari awal podcast di akun kita, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga share ke teman-teman. Gak cuma yang teman-teman di satu kampus aja, ke luar nih, ke masyarakat umum juga nih harus banget gitu. Jadi supaya masyarakat juga tahu kalau kampus kita ini juga kampus yang memang layak sekali Bapak ya. Karena satu-satunya institut yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk Bapak juga terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menyempatkan hadir di sore hari ini.